harta kewarisan itu akan turun kepada anak dan istri secara ijbari, otomatis. Asalkan seseorang meninggal, maka harta akan turun secara otomatis terhadap anak dan istrinya. Maka oleh sebab itu, karena ini adalah merupakan jaminan sosial terhadap keluarga dan anaknya, maka keluarga yang di luar dari itu tidak boleh intervensi terhadap harta. Ketika ada orang yang terlalu tergesa-gesa ingin mendapatkan kewarisan, lalu dia bunuh ahli warisnya. Seorang anak karena ingin kewarisan, dia membunuh bapaknya. Seorang istri karena ingin kewarisan, lalu dia membunuh suaminya. Maka konsekuensinya dia tidak mendapatkan kewarisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dzalik. Sadaqallahul azim. Maka hendaklah para ibu-ibu menyusui atau mensapih anaknya sampai 2 tahun secara sempurna. Jika mereka ingin untuk menyempurnakan susuannya itu. Dan terhadap suami ataupun bapak, kewajiban untuk memberi rezeki, makanan, dan pakaian terhadap istri-istri dan anak-anaknya secara ma'ruf. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala seseorang itu dibebankan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan jangan hendaknya seorang anak memberikan mudarat terhadap ibunya, dan juga seorang anak jangan sampai memberi mudarat terhadap ayahnya. Dan kewajiban seperti itu juga berlaku dalam masalah kewarisan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Pertama sekali, marilah kita kembali bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat dan setiap waktu kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, sesuatu kewajiban bagi kita untuk selalu juga bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin dan percaya bahwa sungguhnya ketika kita bersyukur dengan nikmat Allah, Dia akan sekaligus memberikan efek, memberikan sesuatu kontribusi yang positif terhadap diri kita juga. Karena Allah menjamin bagi orang-orang yang mau bersyukur dengan nikmat Allah, insya Allah Allah akan selalu menambah rezekinya.
Kemudian salawat dan salam marilah kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada junjung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pada kajian zuhur kita hari ini, kita mencoba untuk menelaah dan sekaligus mengambil intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita ingin mengambil perspektif berbeda. Ayat ini adalah memang berbicara tentang kewajiban seorang ibu, kewajiban sebagai seorang bapak, lalu kewajiban seorang anak. Maka dalam konsep hari ini kita mencoba untuk melihat, mengambil intisari dari firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sesungguhnya konsep ekonomi dalam keluarga itu. Karena banyak kita dengar, banyak di dalam pengalaman yang kita lihat, bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya perpecahan sebuah rumah tangga, ketika dia tidak lagi mendudukkan seperti apa sesungguhnya konsep ekonomi di dalam sebuah keluarga. Seperti apa sesungguhnya konsep pendapatan dan pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh sebuah keluarga. Karena sekarang kita sering dihadapkan dengan masalah-masalah ekonomi, sehingga ini menyebabkan terjadinya perceraian dan retaknya sebuah rumah tangga. Maka untuk mengantisipasi itu, dan semoga di sebuah keluarga kita tidak terjadi, maka tentu harus kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itulah yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ada beberapa konsep ekonomi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 233 ini. Yang pertama adalah pesan yang sangat penting. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Ini adalah menjawab pertanyaan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab, siapa yang punya kewajiban terhadap ekonomi sebuah keluarga? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 233 ini, bahwa sungguhnya kewajiban seorang suami untuk memberi rezeki, makan dan pakaian terhadap istrinya. Jelas sekali. Maka dari situ kita melihat bahwa kewajiban untuk memberi rezeki berada pada pundaknya suami. Kalaupun dalam keluarga modern hari ini, kita dapat membagi 3 bentuk keluarga itu. Secara ekonomi, suami punya pendapatan, istri punya pendapatan. Yang kedua, ada sebuah keluarga, suaminya punya pendapatan, istrinya adalah merawat rumah tangganya. Yang ketiga adalah malahan ada yang sebaliknya, yang memiliki pendapatan adalah istrinya, lalu suaminya tidak punya pendapatan. Kalaupun kita ketemu dengan bentuk-bentuk keluarga ekonomi yang seperti ini modernnya, apakah menggugurkan kewajiban? Maka kita harus tahu bahwa walaupun sang istri punya pendapatan, meskipun sang suami punya pendapatan, maka sesungguhnya sang suami tidak bisa mengatakan, kamu kan sudah punya duit,
kamu sudah punya pendapatan, makan dan minumlah kamu dari pendapatan. Tidak bisa. Karena kewajiban itu adalah berada pada pundak suami. Karena Bapak dan Ibu sidang jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, ketika ini tidak kita dudukkan, maka akan menyebabkan timbul masalah berikutnya adalah persoalan penghargaan. Maka ketika suami tidak lagi menjalankan kewajibannya, maka penghargaan sang istri akan kurang terhadap suaminya. Maka akan lahirlah dan terciptalah istri-istri yang durhaka terhadap suaminya. Karena persoalan ekonomi dan pendapatan. Ketika suami dia itu lengah dengan kewajibannya, padahal dia punya kemampuan, lalu dia tidak lakukan, maka pada akhirnya dia juga akan diabaikan oleh istrinya. Maka ketika keluarga ini tidak lagi menempatkan secara ekonomi siapa yang punya kewajiban, maka pada akhirnya akan menjadi sebuah retaknya rumah tangga. Jadi pertama pesan dalam kaitan konsep ekonomi, kewajiban membayar nafkah itu berada pada suami. Lalu pertanyaan yang kedua, kira-kira berapa ukurannya? Apakah kami sebagai suami harus melaporkan ke semua pendapatan kami? Uang perjalanan dinas, uang honor, uang seminar, pendapatan di pertanian, pendapatan di perdagangan. Apakah kita wajib melaporkan pendapatan kepada suami? Secara ekonomi, maka tidak ada kewajiban kita melaporkan. Kewajiban suami adalah memberi rezeki terhadap keluarganya, memberi pakaian terhadap keluarganya. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira berapa ukurannya? Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjawab, dan dalam menjawab ayat Allah disambung dengan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka ini ukurannya. Ukurannya adalah Al-Quran menyebut dengan kata-kata al-ma'ruf. Terjemahan bahasa kita adalah wajar, terjemahan bahasa kita ini adalah sepatutnya. Maka disinilah kita melihat, kalau seandainya suaminya dia makan enak, makannya daging, makannya ayam, maka tidaklah pantas, tidaklah ma'ruf, tidaklah wajar kalau istrinya dikasih makanan hanya nasi putih. Tidak wajar. Jadi ukurannya adalah kewajaran. Kewajiban berpakaian juga begitu. Kalau seandainya suaminya merek bajunya adalah bagus-bagus, jangan dikasih istrinya baju second. Kenapa? Karena tidak ma'ruf, tidak wajar. Jadi Al-Quran tidak menyebutkan sekian persentase pendapatan harus digerahkan kepada istri, tidak begitu. Maka disinilah peranan rasa, peranan adat, peranan kebiasaan yang kita lakukan. Kira-kira seorang istri itu berapa ma'rufnya, berapa wajarnya kita beri. Ini ukuran yang kedua. Maka oleh sebab itu, kalau kita balik kepada ibu-ibu, juga ibu-ibu tidak bisa minta lebih. Dia pakaiannya yang mewah-mewah, sementara suaminya pakaiannya biasa-biasa saja. Itu juga tidak wajar. Jadi ukurannya adalah ma'ruf, wajar. Yang kedua, apa ukurannya? Disambung oleh Allah Subhanahu wa taala, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Ukurannya adalah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan seseorang. Karena Allah katakan, tidaklah seseorang itu dibebankan sesuai dengan kemampuannya. Maka sejak itu kita sudah mulai menghitung-hitung kira-kira berapa pendapatan suami saya. Maka tentu kebutuhan pakaian, makanan kita sesuaikan dengan kemampuan suami kita. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Begitu indahnya Allah mengatur dalam konsep keluarga pendapatan ini.
Nah, ketika ini sudah kita timbang dengan baik, ketika ini sudah kita jalankan dengan baik, seorang suami memberikan kewajaran dan seistri pun juga tidak menuntut lebih dari kewajaran. Seorang suami memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, lalu seistri pun juga meminta sesuai dengan kemampuannya. Maka disitulah akan tercipta ekonomi. Gitulah kita akan tercipta ekonomi keluarga, sehingga kita merasa nyaman di rumah kita. Sehingga kita sering mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau seandainya percocokan terjadi, tetap menghitung siapa punya kewajiban, kenapa ini tidak dipenuhi, tetapi karena tidak ada kesadaran masing-masing kita, baik sang suami ataupun istri, di mana menempatkan kewajaran dan kepatutan. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka yang terakhir adalah pesan ekonomi yang disampaikan di dalam ayat ini adalah wa 'alal warithi mithlu dzalik. Kewajiban kewarisan juga begitu. Di dalam konsep Islam sebenarnya ketika kita berbicara tentang perlindungan ekonomi, maka kewarisan adalah bentuk perlindungan ekonomi. Kenapa? Karena kita tahu dalam konsep fikih, dalam konsep ajaran Islam, harta kewarisan itu akan turun kepada anak dan istri secara ijbari, otomatis. Asalkan seseorang meninggal, maka harta akan turun secara otomatis terhadap anak dan istrinya. Maka oleh sebab itu, karena ini adalah merupakan jaminan sosial terhadap keluarga dan anaknya, maka keluarga yang di luar dari itu tidak boleh intervensi terhadap harta ini. Begitu juga yang suami ataupun sang bapak, ketika dia tidak ingin mewariskan hartanya terhadap anak dan istrinya, lalu dia mengeluarkan wasiat terhadap orang lain, maka dalam konsep Islam tidak boleh sepertiga dari hartanya. Kalaupun dia katakan saya wariskan semuanya, maka yang berlaku hanya sepertiga. Maka ini menunjukkan sistem kewarisan yang ada di dalam Islam itu adalah merupakan jaminan sosial terhadap anak dan istri. Anak dan istri juga tidak bisa menjadi orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan kewarisan. Ini konsep ekonominya begitu. Kenapa? Ketika ada orang yang terlalu tergesa-gesa ingin mendapatkan kewarisan, lalu dia bunuh ahli warisnya. Seorang anak karena ingin kewarisan, dia membunuh bapaknya. Seorang istri karena ingin kewarisan, lalu dia membunuh suaminya. Maka konsekuensinya dia tidak mendapatkan kewarisan. Kenapa? Karena dalam konsep Islam, dua hal yang akan menghalangi orang mendapatkan kewarisan. Yang pertama adalah karena dia membunuh orang yang akan mewariskan. Yang kedua adalah berbeda agama. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, inilah konsep ekonomi yang dibangun di dalam sebuah keluarga. Dapat kita simpulkan, kewajiban berada pada pundak suami. Kalaupun punya istri, punya pendapatan, maka itu tidak menggugurkan kewajiban kita. Dalam konsep jaminan terhadap anak dan istri, maka Islam telah mengajarkan kepada kita kewarisan, pembagian, dan bagaimana caranya sangat rigid dijelaskan di dalam Al-Quran yang kita kenal dengan ilmu mawaris. Terima kasih, banyak maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.